Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam marilah sama-sama kita senandungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Para hadirin sahabat Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas sedikit tentang rezeki dan takdir yang telah Allah tetapkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadangkala kita sebagai manusia kita masih cemas akan masa depan. Kenapa? Karena sesuatu yang akan terjadi di masa depan kita belum tahu ke depannya seperti apa. Kadangkala juga kita sebagai manusia, kita itu masih sering membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan pencapaian kita dengan orang lain gitu. Misalnya nih contoh kecil, mungkin teman-teman kita yang di luar sana sudah ada yang lebih sukses daripada kita, sudah ada yang memiliki usaha sendiri, sudah ada yang memiliki usaha sendiri, sedangkan kita mungkin belum sampai ke titik tersebut. Sebagai manusia biasa, wajar ada rasa iri di dalam hati. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur setiap rezeki makhluknya, telah mengatur setiap rezeki manusia gitu. Sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kita tentunya akan menjadi milik kita. Sesuatu yang tidak Allah tetapkan kepada kita, sekeras apapun kita mengejar, sudah pasti bukan milik kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, ayat ini menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rezeki setiap makhluknya. Bahwasanya ayat ini juga menjelaskan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah tidak akan pernah meleset daripada kita. Dari perkataan Imam Syafi'i kita juga bisa belajar segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita. Dari perkataan Imam Syafi'i kita juga bisa belajar bahwasanya rezeki itu tidak selalu datang daripada usaha dan kerja keras kita gitu. Ada keberkahan dan ketetapan Allah yang membuat setiap makhluknya mendapatkan rezekinya masing-masing. Itu jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak perlu kita itu merasa bahwasanya orang lain itu lebih sukses daripada kita, tidak perlu merasa bahwasanya orang lain itu lebih beruntung kepada kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentuk ataupun membuat skenario yang terbaik untuk setiap hamba-hambanya. Ada pepatah Arab yang mengatakan, wa kullu amrin lahu waktun wa miqdarun. Segala sesuatu itu memiliki waktu dan takarannya. Jadi kesempatan itu akan datang sesuai dengan waktunya. Setiap manusia itu memiliki garis waktunya juga masing-masing. Nah, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur kehidupan manusia ini dengan sesempurna mungkin. Jadi kesimpulan pada hari ini, tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan masing-masing. Tidak perlu mencemaskan masa depan seperti apa masa depan kita. Yang paling penting untuk saat ini kita mau bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan lupa berusaha dan jangan lupa berdoa. Yang paling penting kita mau memperbaiki diri, mau membenahi diri, dan berusaha menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa yang di rumah. Syukron ala ihtimamikum, aku lulakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.